dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, kita tidak boleh larut dalam kesedihan tanpa mempersiapkan diri untuk menuju masa depan yang lebih baik. Masa lalu adalah cermin, masa depan adalah harapan kita. Oleh karena itu, mari kita jadikan masa lalu sebagai cerminan untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Bangkitlah saudaraku, dengan semangat keimanan dan perubahan menuju negeri yang adil dan sejahtera, juga makmur bagi rakyat kita semua. Hadirin dan undangan yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami juga mengajak masyarakat Aceh agar hendaknya dapat menahan diri dari segala perbuatan merusak hutan dan ekosistem di dalamnya. Semua yang kita lakukan untuk alam semesta adalah sebuah perjuangan untuk hidup kita semua. Sekarang bumi kita sudah semakin rapuh. Maka sudah seharusnya kita merawat dan melestarikan bumi secara terus-menerus. Marilah kita gelorakan semangat penghijauan sebagai investasi dan warisan untuk anak cucu kita nanti. Bergeraklah secara bersama-sama jika kita ingin merawat alam. Maka alam pun juga kita sebagai sahabatnya. Demikian sambutan singkat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, mari sama-sama kita ikuti dan mendengarkan sambutan Bapak PLT Gubernur Aceh, Bapak Insinyur Innova Iriansyah, dan juga tausiah yang nantinya akan disampaikan oleh penceramah kita, Ustadz Syauqi Zainuddin MZ. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan 3.300 tahun, 2.800 tahun, dan ratusan tahun sebelumnya, sampai akhirnya pada tanggal 26 Desember 2004. Hasil penelitian ini membuat kita semakin yakin bahwa yang menjadi daerah terdampak gempa dan tsunami bukan hanya di Aceh, tetapi di hampir sebagian besar wilayah pantai barat Sumatera, di sebagian besar wilayah pantai selatan Pulau Jawa, dan hampir semua wilayah timur Indonesia ternyata pernah mengalami gempa dan tsunami berkali-kali. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan kita untuk tidak mempersiapkan diri. Tidak lagi boleh ada kata-kata yang mengatakan, oh nanti biar saja, itu urusan generasi yang akan datang. Kalau kita ingin menyelamatkan jiwa dan raga untuk membangun bangsa kita, maka hari ini kita menyusun segala hal yang berhubungan untuk menyelamatkan jiwa manusia di kemudian hari. Mengutip salah satu kaidah global, Salus Populi Suprema Lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sebagaimana juga yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pemerintah saat ini sedang merancang sebuah konsep agar seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pelatihan, mendapatkan edukasi tentang kebencanaan. Karena hampir di semua daerah Indonesia
memiliki potensi ancaman yang tentunya tiap daerah berbeda. Oleh karenanya, kita semua harus mengenali ancamannya, menyiapkan strateginya, mengetahui masalahnya, dan mencarikan solusinya. Program Keluarga Tangguh Bencana akan menjadi ujung tombak untuk bisa memberikan edukasi, pengetahuan kepada rakyat kita, memberikan sebuah nilai kesadaran kepada bangsa kita bahwa kita berada pada posisi yang rentan terhadap bencana, dan akhirnya kita semua harus berbudaya dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa menyadari bahwa perilaku-perilaku yang dapat merusak ekosistem pun dapat mempengaruhi keselamatan jiwa dan manusia. Dan ketika terjadi bencana, maka kita harus mampu mengurangi korban jiwa dan juga mengurangi kerugian harta benda. Program Keluarga Tangguh Bencana atau Katana ini insya Allah akan bisa berjalan pada tahun depan, dan kita harapkan Aceh menjadi motor dan pelopor dalam program Keluarga Tangguh Bencana. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Gubernur dan segenap panitia serta Bupati Aceh PD yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga lewat refleksi ini kita bisa mempersiapkan bangsa kita lebih baik di kemudian hari. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Không,